Shalom sobat. Kali ini kita mau belajar tentang bagaimana cara kita untuk dapat memahami ayat-ayat Alkitab. Mungkin ini berbeda ya sobat ya. Setiap orang mungkin berbeda cara-caranya bagaimana dia memahami Alkitab. Ada mungkin berguru kepada pakar teologi atau kepada pendeta atau kepada pastor atau kepada yang lain. Ada juga mungkin membaca buku renungan sehingga dia mengerti memahami Alkitab. Tapi kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara memahami Alkitab berdasarkan ayat Alkitab. Jadi ada tipsnya itu di ayat Alkitab kita. Nah, yang pertama dulu sobat, Alkitab kita itu apa sih kan gitu? Ya, kitab suci, ya benar gitu kan. Jadi saya mau ambil ayat Alkitab ini sobat di 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Nah, saya bacakan ya. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi Alkitab itu adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah. Untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sehingga ya kita manusia ini yang percaya kepada Tuhan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, itulah Alkitab sobat yang saya ambil maknanya dari 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Kemudian saya juga ambil dari Roma 15 ayat 4. Saya kutip ayat ini. Alkitab itu bagi saya adalah, bisa kita baca lagi Roma 15 ayat 4, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Nah, jadi Alkitab itu yang adalah kitab suci adalah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana contohnya? Bagaimana kisah imannya Daniel, kisah imannya Yusuf, Sadrak Mesak dan Abednego, kisah imannya Musa, Nuh, dan lain sebagainya. Jadi tulisan itu dimuat dalam kitab suci untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya apa? Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Nah, itu makna Alkitab bagi saya sobat, dari ayat-ayat Alkitab yang saya kutip tadi di 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 dan Roma 15 ayat 4. Nah, jadi bagaimana memahami Alkitab itu? Nah, seperti yang kita bilang tadi, Alkitab itu adalah kitab suci, berarti harus dipahami dengan hati yang suci, pikiran yang suci, kan gitu kan ya. Nah, jadi saya ambil kesimpulan, memahami Alkitab memerlukan peran Roh Kudus untuk mengajar. Jadi dengan percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Kenapa kita butuh Roh Kudus? Karena kitab suci itu suci dan kita perlu dikuduskan. Nah, siapa yang kuduskan kita? Ya Tuhan Yesus, kan gitu. Saya baca Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus maksudnya, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran
yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, disitulah kita dimateraikan dengan Roh Kudus ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan dosa kita telah ditebus oleh darahnya yang kudus, kan gitu kan. Nah, jadi dengan kita percaya, kita dimateraikan oleh Roh Kudus, sehingga apa? Nah, sehingga kita memperoleh seluruhnya, menjadi jaminan kita. Roh Kudus itu menjadi jaminan kita, sehingga kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Yohanes 1 ayat 12, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, kan gitu ya. Kita menjadi anak Allah, kan gitu. Nah, setelah ada tadi Roh Kudus tadi, kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan mengajari kita, mengingatkan kita akan kitab suci. Apa buktinya? Apa ayat pendukungnya? Ayat pendukungnya adalah Yohanes 14 ayat 25 dan 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus itulah yang akan mengajar kita dan mengingatkan kita akan semua firman Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus juga yang mengajar kita dan mengingatkan kita akan firman Tuhan, dan kita juga akan mengetahui apa itu firman Tuhan yang benar, dan kita tahu juga mana itu kata-kata ataupun omongan orang yang tidak benar. Contohnya omongan-omongan anti Kristus ya, omong-omongan yang sesat. Kita akan tahu, seperti saya ikuti ayatnya itu 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal dalam Dia. Jadi kita hanya perlu diajar oleh Roh Kudus, dan kita bisa membedakan mana pengajaran yang benar, mana pengajaran yang salah. Nah, sobat, itulah peran Roh Kudus kita, itulah peran Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi untuk mengajar dan mengingatkan kita akan semua yang telah difirmankan Tuhan Yesus, sehingga kita bisa memahami Alkitab. Oke sobat, nanti akan saya tulis Alkitabnya ya di video ini. Ini dulu yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Boleh tulis di kolom komentar apa yang perlu saya perbaiki, dan kita akan bahas selanjutnya. Oke sobat, terima kasih. Selamat belajar firman Tuhan, selamat membaca Alkitab, lebih semangat lagi untuk memahami firman Tuhan. Oke sobat, salam sukses, salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.